Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello students, how are you today? Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat mengikuti pelajaran pada hari ini. Well, masih ingat pertemuan sebelumnya? Yap, that's right. Sebelumnya kita membahas tentang the members of our family. Namun sayang sekali kita belum sempat membahas pertanyaan yang mungkin keluar berkenaan dengan anggota keluarga. So, pada hari ini kita akan membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan the members of our family. Sekarang perhatikan, ini adalah teks yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Jadi isinya tentang keluarga si penulis. Jadi karena tidak ada nama di dalam teks, kita tulis saja the writer atau si penulis. Jadi judulnya adalah The Writer's Family atau keluarga si penulis. Oke, kita bisa bikin pertanyaan apa aja nih untuk teks ini? Baik, sekarang perhatikan kalimat pertama. There are 5 people in my family. Ada 5 orang di dalam keluarga saya. Jadi kita bisa menanyakan tentang jumlah orang yang ada di dalam keluarga si penulis. Pertanyaannya seperti apa? Perhatikan baik-baik. The question will be, how many people are in the writer's family? Berapa banyak orang yang ada dalam keluarga si penulis? The answer is, jawabannya adalah 5 people. There are 5 people in the writer's family. Ada 5 orang dalam keluarga si penulis. Kita pakai kata tanya how many, artinya berapa banyak. Dan pertanyaan how many ini digunakan untuk menanyakan jumlah benda yang bisa dihitung. Ya, orang kan bisa dihitung ya. Jadi kalau ingin menanyakan jumlah benda yang bisa dihitung, kita menggunakan kata tanya how many. Tapi untuk menanyakan jumlah benda yang tidak bisa dihitung, contohnya seperti air, minyak, maka kita menggunakan kata tanya how much. Kalimat berikutnya adalah my father or my dad, my mother or my mom, my elder brother, my little sister, and myself. Oke, pertanyaan apa nih yang kita bisa bikin dari kalimat ini? Untuk my father or my dad, my mother or my mom mungkin tidak usah kita bikin pertanyaan ya. Yang kita soroti adalah saudaranya, yaitu ada elder brother, ada kakak laki-laki, kemudian ada little sister, ada adik perempuan, dan ada si penulis atau myself di situ tertulis. Kita bisa menanyakan tentang jumlah saudara si penulis. Pertanyaannya mungkin seperti ini. Berapa jumlah saudara si penulis? Oke, jadi kita menanyakan jumlah lagi nih ya. Bisa pakai how many berarti. Oke, kita tulis dulu pertanyaannya. Berarti how many siblings? Nah, ini ada kata baru siblings, artinya saudara, saudara kandung. Ya, berarti pertanyaannya adalah how many siblings does the writer has? Berapa banyak saudara kandung yang dimiliki si penulis? The answer is 2 siblings. Lengkapnya adalah the writer has 2 siblings. Penulis punya 2 saudara kandung. Berikutnya pertanyaan apa lagi nih? Oke, kita lanjut ya kalimatnya. My father is Mr. Rajali. Oke, kita bisa tanyakan nama ayah si penulis. So the question is, what is the name of the writer's father? Siapa nama ayah si penulis? The answer is Mr. Rajali. Lengkapnya adalah the writer's father's name is Mr. Rajali. Nama ayah si penulis adalah Tuan Rajali. Oke, kita lanjutkan kalimat berikutnya. He's a teacher. Dia adalah seorang guru. Oke, kita bisa tanyakan pertanyaan tentang apa pekerjaan Bapak Rajali atau Tuan Rajali. Pertanyaannya bisa banyak versi nih. Oke, ada yang memakai job, ada yang memakai profession, artinya sama, yaitu pekerjaan. Pertanyaan pertama bisa seperti ini. What is Mr. Rajali's job?
apa pekerjaan Tuan Rajali? Jadi ini langsung menyasar ke Tuan Rajalinya. Yang kedua, what is the writer's father's job? Apa pekerjaan dari ayah si penulis? Yang di sini menekankan kepada ayah si penulis. Jawabannya sih sama aja ya, yaitu menanyakan tentang pekerjaan Tuan Rajali sebagai seorang guru. Pertanyaan selanjutnya bisa juga, what is the profession of Mr. Rajali? Atau bisa juga, what is the profession of the writer's father? Apa profesi dari ayah si penulis? Jawabannya yaitu a teacher, seorang guru itu singkatnya. Bisa juga Mr. Rajali is a teacher, Tuan Rajali adalah seorang guru. Atau bisa juga seperti ini, the writer's father's job is a teacher. Pekerjaan ayah si penulis adalah seorang guru. Dan bisa juga seperti ini, the writer's father's profession is a teacher. Profesi ayah si penulis adalah seorang guru. Jadi jawaban ini tergantung pertanyaannya. Seandainya pertanyaannya menggunakan profession, kalian bisa menggunakan jawaban yang paling akhir. Atau menggunakan job, kalian gunakan jawaban yang ada jobnya. Atau singkat saja juga bisa, a teacher. Untuk kalimat selanjutnya yang menjelaskan tentang mother, sepertinya itu tidak usah ya, karena sama aja, yaitu tentang nama ibunya siapa, pekerjaannya apa, pertanyaannya juga sama saja, tinggal jawabannya aja yang berbeda. Untuk kalimat my big brother is Hasan, ini bisa kalian bikin pertanyaan ya, siapa saudara laki-laki si penulis, atau siapa kakak laki-laki si penulis. Jadi bisa kalian bikin pertanyaan, pertanyaannya seperti ini. Who is the writer's big brother? Siapa kakak laki-laki si penulis? The answer is Hasan. Atau mau lengkapnya, the writer's big brother is Hasan. Kalimat berikutnya menjelaskan tentang pekerjaan Hasan atau sekolah Hasan. He is a student of SMA Perjuangan. Dia adalah siswa SMA Perjuangan. Ini jawabannya ya. Terus pertanyaannya gimana? Kalau pertanyaannya nyambung dengan pertanyaan sebelumnya yang menanyakan tentang siapa saudara si penulis. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama bisa kita sambung. What is his job? Apa pekerjaannya? Nya-nya ini adalah nya si Hasan. Jadi his di sini adalah Hasan, his job. Oke, untuk pertanyaan yang kedua bisa juga. What is the writer's big brother's job? Apa pekerjaan saudara si penulis? Oke, kalau ini pertanyaannya bisa berdiri sendiri ya. Berikutnya pertanyaannya bisa menanyakan langsung tentang sekolahnya. Where does he go to school? Di mana dia bersekolah? Atau bisa diganti, where does the writer's big brothers go to school? Jawabannya bisa a student of SMA Perjuangan. Dia adalah siswa SMA Perjuangan, atau lebih lengkapnya, he is a student of SMA Perjuangan. Dia adalah seorang siswa dari SMA Perjuangan. Kalau mau diganti, he-nya juga bisa. Diganti dengan apa? He-nya bisa kita ganti menjadi the writer's big brother is a student of SMA Perjuangan. Atau bisa juga he study at SMA Perjuangan. Dia belajar di SMA Perjuangan. Itu untuk pertanyaan yang terakhir tadi ya, di mana dia bersekolah. Kalimat selanjutnya, my little sister is Rizkia. Untuk pernyataan yang ini bisa kita bikin pertanyaannya sama seperti yang my big brother is Hasan. Jadi tidak usah kita bikin pertanyaan. Kalimat terakhir, she's still in kindergarten or kindi. Ini bisa kita bikin pertanyaan yes or no. Atau bisa juga menanyakan tentang arti kata. Ya, contohnya tentang arti kata kindergarten. Pertanyaan yes no questionnya bisa seperti ini. Does Rizkia is a student of SMA Perjuangan? Apakah Rizkia adalah seorang siswa dari SMA Perjuangan? Jawabnya bisa yes, she does, atau no, she doesn't. Jadi jawabannya tergantung pada teksnya. Karena di teks ini Rizkia bukan seorang siswa dari SMA Perjuangan, maka jawabannya adalah
No, she doesn't. Perhatikan pronounnya, kata gantinya ya. Di sini menggunakan kata ganti she karena Rizkia adalah seorang perempuan. Oke, so what is Rizkia's job? Jadi apa pekerjaan Rizkia? She's still in kindergarten. Dia masih di TK. Oke, kita bikin pertanyaan tentang terjemahan kindergarten. The question is, what is the meaning of kindergarten? Apa arti dari kindergarten? Oke, kalau ini jawabannya dalam bahasa Indonesia. So the answer is TK atau taman kanak-kanak. Jadi penekanannya pada the meaning, arti. Jadi kalau kalian menemukan pertanyaan dengan the meaning, arti, oke, jadi itu mencari arti kata ya. Kira-kira ada lagi nggak pertanyaan yang bisa dibikin untuk teks ini? Oke, ada satu lagi pertanyaan yang biasa keluar, yaitu tentang acuan kata atau reference. Pertanyaannya biasanya seperti ini. What does the underlined word refer to? Artinya, apa acuan kata dari kata yang bergaris bawah? Ada kata the underlined word, kata yang bergaris bawah. Kemudian refer to artinya mengacu kepada. Jadi yang digaris bawahi ini biasanya adalah pronoun atau kata ganti. Biasanya subject pronoun. Oke, contoh kalimatnya adalah he is a teacher. Yang digaris bawahi adalah he. Jadi he itu mengacu kepada kata sebelumnya yaitu Mr. Rajali. Jadi he adalah Mr. Rajali. Well kids, ternyata banyak sekali pertanyaan yang bisa kita buat berdasarkan teks ini. Jadi nanti kita akan simpulkan pertanyaan apa saja yang sudah kita buat, kemudian jawabannya apa saja. Oke, perhatikan setelah ini. Nah, ini tadi pertanyaan yang sudah kita buat sebelumnya beserta jawaban-jawabannya. Oke, silahkan kalian catat atau kalian screenshot, disimpan. Jadi seandainya ada pertanyaan yang seperti ini modelnya, meskipun teksnya berbeda tidak masalah ya. Jadi pertanyaan itu polanya hampir sama aja. Oke kids, I think that's all for today. Semoga bisa dipahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap bersemangat dalam belajar bahasa Inggris. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.